Dia itu orang seperti apa? Dia berusaha keras untuk datang ke hadapanku. Aku memberinya kesempatan. Tapi sekarang dia ingin mati di rumahku. Dia hanya membawa sial. Jika dia ingin mati, biarkan saja. Kau makhluk tak tahu malu. Beraninya kau. Mundur. Yin Heng. Pergi. Dr. Su. Cepat. Dokter Su pergilah. Seorang bajingan dari selir. Beraninya kau. Ayah harus tahu tentang ini. Jika kau berniat menjatuhkanku, kau harus berpikir dulu apa yang telah kau lakukan. Aku tahu betul bagaimana kau mengamankan keuntunganmu di Kementerian Keuangan. Jangan lakukan hal bodoh. Dr. Su, bagaimana keadaannya? Mereka sudah terlalu lama di dalam sana. Apa yang membuatnya begitu lama? Tidak apa-apa. Mari kita tunggu sedikit lagi. Ini kesalahanku. Seandainya aku lebih peduli, dia tidak akan melakukannya. Ini bukan salahmu. Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Semua ini adalah kesalahan Yin Song. Kau memberinya obat dan perawatan akupunktur. Mengapa dia tidak membaik? Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya ada di tangan takdir sekarang. Jika dia bangun, dia hidup. Jika tidak, Nyonya. Nyonya, jangan menangis. Dia belum mati. Hao Jia. Dengarkan aku. Kamu harus bangun. Kalau tidak, ketika anakmu dewasa nanti, aku akan memberitahunya. Kamu menjadi selir karena kamu menginginkannya. Dan bahwa kamu pergi dengan pria lain setelah dia lahir dan meninggalkannya. Hao Jia, jika kamu meninggalkan kami, ketika dia dewasa nanti, aku akan membiarkan dia mendapatkan semua pengaruh buruk dari Song. Ketika dia cukup umur, aku akan membiarkan Song menikahkannya sebagai alat tawar-menawar. Sama seperti kamu dan aku. Dia akan menikahi pria yang salah dan hidup dalam kesengsaraan. Ketika dia datang menangis padaku, aku akan memberitahunya. Dia pantas mendapatkannya. Semua ini karena ibunya meninggalkannya. Ibunya menyerah padanya. Hao Jia, apa kamu mendengarku? Apa kamu mendengarku? Jika kamu mendengarku tapi tidak peduli, baiklah, lebih baik kamu mati saja. Jika kamu punya sedikit niat untuk hidup, jika kamu masih peduli pada anakmu meski hanya sedikit, tolong buka matamu dan katakan sesuatu. Hao Jia, apa kamu mendengarku? Buka matamu dan bicara padaku. Hao Jia. Hao Jia. Nyonya. Dr. Su.
Changle? Apa itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Apa katamu? Dia. Apa dia mengatakan sesuatu? Hao Jia? Apa katamu? Apa kamu mengatakan sesuatu? Aku bilang. Apa itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Hebat. Dia sudah bangun. Akhirnya dia bangun. Nyonya. Dokter Su, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Dia sudah sadar. Keadaannya sudah tidak kritis lagi. Hebat. Berhasil meski harus mengalami dislokasi. Bisakah kami mengunjunginya sekarang? Terima kasih Dr. Su. Aku dengar semua yang kau lakukan untukku. Aku telah mengecewakanmu. Selama kau hidup, kami akan melakukan apapun. Kau tidak bahagia karena kau sakit. Jaga dirimu baik-baik dan sembuhlah. Hidupmu lebih penting dari apapun, mengerti? Jika kau membutuhkan bantuan, kau harus memberitahu kami. Benar? Kami semua ada di sini untukmu. Jangan memikul semuanya sendiri. Selama kau hidup selalu ada harapan. Tapi semuanya akan berakhir jika kau memilih untuk mati. Jangan bertindak gegabah lagi. Fajar telah tiba. Hao Jia sudah tidak dalam kondisi kritis, tapi Tuan Muda kedua tidak akan membiarkannya lolos. Kita harus mengeluarkannya dari sana. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Kita harus merencanakan pelariannya. Song akan senang menyiksa Hao Jia seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah menolaknya. Semuanya tergantung pada keputusan Nyonya Negara. Berdasarkan aturan seleksi 9 negara, meskipun Song menentangnya, Hao Jia masih bisa pergi, asalkan dia memiliki dekrit Nyonya. Namun, aku tidak tahu bagaimana meyakinkan Nyonya. Kepentingan dan ancaman bisa memengaruhi siapapun. Untuk mencapai sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu sebagai gantinya. Ada desas-desus di istana mengatakan Hao Jia adalah sumber dari semua masalah untuk menjaga reputasi yang baik. Mungkin, Nyonya akan mempertimbangkan untuk mengusir Hao Jia. Tapi melakukan hal itu juga akan merusak reputasi Hao Jia. Jangan khawatir, pada titik ini dia tidak akan peduli dengan reputasi lagi. Yang penting adalah melanjutkan ke kehidupan yang lebih baik. Untuk pergi dengan benar, lebih sulit dari yang terlihat. Dia bahkan harus dicap sebagai wabah. Bahkan dengan semua orang setuju untuk memakzulkan, aku tidak menghukummu. Beraninya kau datang kepadaku lagi untuk membahas masalah itu. Dengan segala hormat, tolong biarkan Hao meninggalkan rumah. Jika dia tinggal bersama Song, dia akan mati. Ayah, kamu tidak ingin dunia berpikir Song menyebabkan kematiannya. Diam. Kamu adalah tuan muda dari negara Xin. Untuk seorang wanita biasa, kau akan menyerbu istana di malam hari dan melewatiku untuk menemui tabib Su. Itu adalah tindakan kurang ajar dan menghina.
Dia adalah ancaman yang tidak boleh tinggal di sini lagi. Ayah, how tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia melakukan yang terbaik untuk mengandung anak untuk Song. Tapi Song memperlakukannya dengan buruk. Ayah, dia dan aku tidak memiliki hubungan romantis. Semua orang bisa menjadi saksi kita. Penilaianmu yang tajam diperlukan. Jadi tidak hanya kamu tidak mengakui kesalahanmu sendiri. Bahkan kamu menganggap dirimu terhormat dan berani. Haruskah aku memberimu penghargaan? Di depan para pejabat? Aku memang melakukan kesalahan. Tapi ayah, hidupnya dipertaruhkan. Jika aku harus melakukannya lagi, meski bukan dia, aku tetap akan membantu mereka. Kamu boleh menghukumku sesuka hatimu. Tapi ini kesalahanku sendiri. Kamu sepertinya tidak melihat kesalahanmu. Prajurit. Ya. Serat pangeran kelima ke pintu gerbang istana. Berikan dia arsya kambukan. Pastikan semua orang menyaksikannya. Jangan biarkan tabib istana merawat lukanya. Ya Tuan. Terima kasih banyak ayah. Tuan, pangeran kelima tidak akan mengakui kesalahannya. Setiap kali dia dihukum, dia akan meminta bantuan Nyonya Chun. Tapi kali ini dia tidak bersuara. Setelah selesai, biarkan tabib Su merawat lukanya. Ya. Bodoh tak berguna. Itu sangat menyakitkan. Yingqi, bagaimana kabarmu? Kamu di sini. Apakah masih sakit? Aku baik-baik saja, tidak terlalu parah. Jangan mencoba untuk bertahan. Mereka tidak menghemat tenaga. Jangan khawatir tentangku. Tidak terlalu parah. Ayah tahu bahwa aku pergi ke tabib Su untuk menyelamatkan Hao Jia, dan tidak ada yang lain. Itulah mengapa dia menggesehanku. Selain itu, kamu memukulku setiap hari. Kulitku sudah menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Aku akan menunjukkan beberapa gerakan dengan tombak. Jika aku menerobos masuk ke istana, kamu tidak akan dihukum. Apakah aku akan membiarkan mereka menyakitimu? Aku akan menusuk mereka dengan tombak. Kamu tidak bisa menandingi mereka. Lenganmu mungkin terkilir lagi. Ya, aku bukan tandingin mereka. Tapi kalau mereka ganggu kamu, aku akan melawan mereka. Aku akan melawan mereka sampai akhir. Apa? Kasihan sama aku. Baiklah, kalau kamu kasihan sama aku, bisakah kamu obati lukaku? Itu pasti akan mengurangi rasa sakit. Dibawa tulang iker. Tulang ekor. Maaf, aku sangat menyesal. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Tidak, kamu harus memukulku. Siapa lagi yang akan memukulku kalau bukan kamu? Itu adalah tanda cinta. Apa katamu? Aku bilang. Aku ingin makan beet. Aku ingin makan daging asam manis, daging merah rebus, dan sup manis zaitun, dan biji teratai. Oke, Lebih banyak gula. urus lukamu sendiri. Ya. Dia memukul terlalu keras. Nyonya, tuan muda ketiga ada di sini. Ebyo, An, apa yang membawamu ke sini hari ini? aku merindukanmu ibu. Aku lewat di Zongi Hall. Aku pikir aku harus mampir. Silakan duduk. Kamu anak yang berbakti. Layak untuk mengangkatmu. Setelah ibumu meninggal, kamu sudah membantu tuan muda mahkota di Kementerian Keuangan. Apakah semuanya berjalan lancar? Ya, bekerja untuk Song. Sangat bermanfaat. Song, baru saja punya anak perempuan. Selamat ibu. Kamu punya cucu perempuan yang cantik lagi.
Sudahkah kamu bertemu dengan bayi itu? Banyak yang terjadi belakangan ini. Aku tidak sempat. Sama seperti aku. Tangan aku penuh dengan pekerjaan. Di Kementerian Keuangan. Dan bisnis keluarga. Tapi aku sangat menantikan untuk bertemu dengan keponakan perempuanku. Kupikir aku harus meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Tapi kemudian aku mendengar kabar burung yang aneh. Mereka bilang selir Song Hao mengalami kondisi yang sama seperti Nyonya Hi dulu. Dia depresi setelah melahirkan putrinya. Dia hampir bunuh diri. Qi berusaha keras untuk menyelamatkannya. Qi memiliki hati yang mulia. Tapi tindakannya menimbulkan beberapa kontroversi di istana. Mereka bilang Qi sedang merebut saudara iparnya. Itu urusan keluarga Song. Aku mungkin ibunya. Tapi tidak pantas bagiku untuk ikut campur. ya, kamu benar ibu. Tapi Song dan Qi terlibat dalam kontroversi ini. Kecuali kita turun tangan. Hal-hal mungkin. Ibu. Hao tidak bersalah. Negeri Xin adalah negeri yang berbudi. Kita tidak bisa menghukum mati dia. Untuk mengakhiri masalah ini. Kupikir. Kita harus mengirim Hao ke tempat yang jauh. Dengan kepergiannya, orang-orang akan melihat tentang apa yang terjadi. Nyonya. Tuan muda ketiga. Nyonya Hi memerintahkan ini untuk disampaikan. Ibu. Apa itu? Ketika dia pertama kali datang ke istana, aku memberikannya jepit rambut ini. Dulu, kita masih berteman. Tapi kemudian, dia mendapatkan kasih sayang yang mulia, dan melahirkan seorang putra. Karena itu kami semakin menjauh. Tapi itu sudah berlalu. Bukan niatnya untuk menjadi ibu di usia muda. Tak lama kemudian, dia menjadi depresi. Seolah-olah dia kerasukan. Dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia agresif terhadap semua orang. Dia kehilangan kasih sayang yang mulia. Saya senang melihatnya dalam keadaan sulit itu. Tapi kemudian, dia mencoba mengakhiri hidupnya. Nyonya Anda masih peduli pada Nyonya Hi? Tidak masalah. Saya akan mengeluarkan dekret segera untuk mengizinkan Hao pergi. Sangat bijaksana ibu. Anda menunjukkan kebaikan yang besar. Berkat tuan muda ketiga, Nyonya negara pun yakin, dekret telah dikeluarkan. Anda diizinkan meninggalkan rumah ini. Namun, rumor masih beredar di istana. Mereka bilang itu Anda, yang berada di antara tuan muda kedua dan tuan muda kelima. Akan butuh waktu bagi orang untuk melupakan ini. Tuan muda kelima dalam masalah karena saya. Ada kabar dari Xiangguan? Xiangguan bilang, tuan muda kelima tidak keberatan. Tapi reputasi Anda. Reputasi saya tidak penting bagi saya. Sekarang orang menganggap saya sebagai masalah, dan menghindari saya. Mungkin bukan hal yang buruk. Mengingat keadaan saya. Anda telah berubah. Saya hanya berbicara. Apa yang ada di pikiran saya. Saya memilih jalan yang salah. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hidup.
Tapi setelah saya hampir mati, saya sadar. Mungkin ada banyak hal di dunia yang bisa merenggut nyawa saya. Tapi saya tidak akan pernah mati untuk seorang pria. Dulu. Saya dulu menganggap pernikahan sebagai bisnis, di mana suamiku adalah tuannya. Tapi kenapa aku tidak bisa menjadi tuan atas diriku sendiri? Ini dunia yang luas. Selama aku mau, aku bisa melakukan apa saja. Aku dan Changle akan terus hidup. Wei. Aku tak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kau tidak perlu melakukannya. Kau harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih pada dirimu karena telah membuat keputusan yang berbeda. Masih ada satu masalah. Bagaimana aku seharusnya pergi dengan Changle? Jangan khawatir. Semua sudah kami rencanakan. Pindah. Kemarilah. Berlutut. Aku hanya berlutut pada langit dan bumi tapi tidak kepada manusia. Aku. Sian. Aku meramal bahwa kau membawaku ke sini karena insiden baru-baru ini. Di kediaman Tuan Muda kedua kan? Apa? Menurutmu aku pembohong? Tapi selir Tuan Muda kedua memang melahirkan seorang putri. Kabar menyebar cepat juga untukmu. Tapi kalau kau sehebat yang kau klaim, kenapa kau bisa tertangkap oleh Xian di perbatasan negara Xin? Apa kau khawatir kalau kau akan selesai jika anak itu laki-laki dan membuktikan ramalanmu salah? Tuan Muda ketiga, aku hanya pulang untuk mengecek anak-anakku. Apa salahnya dengan itu? Memang benar. Kami pikir kau pasti rindu anak-anakmu. Itulah sebabnya kami membawa mereka semua ke negara Xin. Lihatlah, anak laki-lakimu menulis surat untukmu. Oh. Apa maumu dariku? Aku sudah dipercaya Tuan Muda kedua selama bertahun-tahun. Berani sekali kau memperlakukan saya seperti ini. Tenang. Tenang. Kami bukan penjahat. Kami hanya mengundang keluargamu untuk makan malam. Yang mulia, Muda kedua mempercayaimu. Bicaralah dengannya. Kami akan memastikan keluargamu tidak akan kelaparan. Setuju? Bicaralah dengannya? Tentang apa? Zheng tahu segalanya tentang mereka. Penyihir Zhang dan keluarganya sama jahatnya. Dia Pineapple dan anaknya seorang penindas. Mereka adalah wabah bagi penduduk desa. Untuk menghadapi orang seperti mereka, sedikit intimidasi akan membuat mereka menyerah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus menghidupi mereka sampai mati? Saya tidak pernah mengatakan itu. Kejahatan yang mereka lakukan bisa dihukum seumur hidup. Mereka tidak akan kelaparan di penjara. Tunggu. Itu prestasi yang hebat. Apakah kau tidak akan tinggal? Tinggallah di sini semalam. Minggir. Saya telah berlatih dengan Shang Guanjing. Jika kau mengucapkan kata-kata itu lagi, saya akan mematahkan kedua kakimu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ya. Penyihir Zhang sendiri yang mengatakannya. Dia memeriksa 8 karakter. Dan melihat anak itu. Dia mengatakan anak itu adalah pertanda bencana besar. Menjaga anak itu di sini akan membuat orang yang paling kau pedulikan menjadi jauh darimu. Terserah. Saya tidak pernah menginginkan anak itu sejak awal. Melihatnya mengingatkan saya pada ibunya yang gila. Dia tidak berguna bagi saya. Saya tidak seharusnya menyimpannya di sini. Ya. Sang Nyonya Negara berkata,
Kamu menyihir Qi dan membuatnya melawan tuannya. Kamu menghasut perpecahan antara Qi dan aku. Itulah mengapa kamu harus pergi. Mereka mengklaim bahwa kamu pergi untuk latihan spiritual. Tapi itu hanya alasan untuk menjaga reputasiku. Sudah jelas? Setelah kamu pergi, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Semua yang tinggal ada di sini. Bolehkah aku pergi sekarang? Gaunmu milik rumahku. Demikian juga kainnya. Aku melakukan kesalahan dan mengenakan gaun yang kamu berikan. Tolong izinkan aku untuk pergi dengan pakaian dalam. Tidak. Lepaskan. Yang mulia, Lepaskan. pakaian dalam itu adalah hadiah dariku. Hao Jia, kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih banyak Nyonya. Jangan berani melangkah lagi. Dia sudah mendapatkan izinku untuk pergi. Semuanya bubar. Yang mulia dan aku ada sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi. Ya. Zhao Fengguo. Beraninya kamu? Beraninya kamu melawanku? Yang mulia, ayahku memiliki lebih dari 20 tambang di negara Dai. Jika aku sesekali meremehkan suamiku, orang akan meminta suami untuk mentolerirku. Bukan begitu? Kamu tidak ingin aku melahirkan seorang putra. Jadi kamu mencampur tehku dengan obat. Kamu telah merencanakan. Ketika kamu akhirnya merebut tahta, kau akan menolakku. Tapi sekarang, kita telah menjelaskan semuanya satu sama lain. Mengapa kita tidak hidup damai? Lagi pula, kan kamu tidak bisa menghancurkan tambang kami. Jadi yang mulia, tolong bersabarlah. Sampai akhir seperti yang aku lakukan. Kamu dan aku akan terus saling membenci. Aku sudah memberitahu Nyonya Kejua. Kalau kamu akan melayaninya mulai sekarang, dia akan menjagamu tetap aman. Tuan Muda Mahkota tidak akan menyakitimu. Nyonya, aku ingin ikut denganmu. Tapi Departemen Urusan Istana masih menguasaiku. Setelah aku pergi, aku takkan tunduk pada siapapun lagi. Aku ingin menjadi seperti dirimu. Aku ingin mandiri. Aku tak bisa menjanjikan apapun jika kamu ikut denganku. Itu takkan baik untukmu. Lagi pula, aku ingin kamu memikirkan tentang jalan yang akan kamu tempuh. Apakah itu jelas? Terima kasih sudah menjagaku. Kalau kamu tak keberatan, aku bisa menjadi kakakmu. Kakak Hao Jia. Kamu melihatku sebagai kakakmu. Jadi sebagai orang yang setara denganmu, aku tak bisa membiarkanmu pergi tanpa alas kaki.
Mulai sekarang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku berharap yang terbaik untukmu. Dan perjalanan yang aman. Terima kasih. Aku juga berharap yang terbaik untuk hidupmu kali ini. Makanannya sudah siap. Nah, Haojia, kamu akhirnya keluar juga. Pastikan kamu habiskan semuanya. Ini banyak sekali makanan. Aku sangat berterima kasih padamu. Kamu membantuku keluar dari penjara itu, sehingga Changle dan aku bisa memiliki kehidupan di sini. Haojia, kami adalah temanmu. Jangan sungkan-sungkan. Nih, Haojia. Selamat datang. Terima kasih. Selamat kamu sekarang bebas. Semoga kamu bisa menjelajah jauh dan... Apa itu tadi? Semoga kamu bisa menjelajah jauh dan luas. Dan mencapai ketinggian yang lebih besar. Silahkan makan. Silahkan makan. Enak. Haojia, kamu bisa tinggal di restoran ini. Aku akan mengurus semua makanan pasca melahir kamu. Aku akan memastikan kamu tumbuh kuat dan sehat. Kenapa kita tidak menjual paket pasca melahirkan di sini? Tentu, kita bisa membuka toko yang menjual barang-barang yang dibutuhkan ibu hamil dan bayi. Bukan hanya kebutuhan bayi, tapi juga untuk ibu hamil dan mereka yang membutuhkan perawatan pasca melahirkan. Dengan paket makanan dan toko itu, kita bisa mengajarkan pengetahuan penting tentang ibu hamil. Kita harus membantu meningkatkan kesadaran tentang depresi pasca melahirkan. Sementara orang-orang merawat bayi, mereka juga harus memperhatikan emosi sang ibu. Baru kemudian keduanya akan sehat dan baik-baik saja. Setuju? Aku setuju dengan itu. Tuan Dian Nyonya. Kita akan membicarakan paket makanan pasca melahirkan. Terakhir kali, kita membicarakan tentang depresi pasca melahirkan. Sebenarnya, depresi pasca melahirkan adalah kondisi yang sangat umum. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun kita tidak boleh mengabaikan masalah ini. Karena itu, kita akan membicarakan paket makanan pasca melahirkan. Benar? Kenapa aku membicarakannya sekarang? Hai Tang. Apa yang membawamu ke sini? Siapa ini? Seorang pelukis yang aku sewa. Hai Tang. An menyewa pelukis untuk membuat buku seni. Itu menceritakan proses menyakitkan melahirkan. Kami memberikannya kepada publik sebagai ilustrasi. Dari pelajaran sang pencerita. Benarkah? Itu baru namanya. Bagaimana makanannya? Enak sekali. Apakah kamu sudah terbiasa dengan rasanya? Lumayan. Makanlah dengan lahap. Bayinya sangat menggemaskan. Dari sudut ini, Bagaimana rotinya? Agak hambar. mulailah menggambar. Sisakan sedikit ruang untuk sarang burung. Gambarlah nyonya pemiliknya. Tidakkah kamu tahu mana istriku? Nyonya Anda memanggil saya. Saya dengar restoran dan toko Anda memberikan pelajaran tentang depresi pasca melahirkan. Benarkah? Tuanku. Akhirnya Anda kembali. Pagi ini, Selir and the Panggil oleh Nyonya. Ke istana. Apakah dia mengatakan tentang apa? Tidak. Maafkan saya. Kami melakukannya karena kami menyadari betapa sulitnya melahirkan setelah apa yang terjadi pada Haojia. Jika orang tidak memahami keseriusan penyakit ini, ribuan wanita akan menderita nasib Haojia. Tidak ada yang akan memahami penderitaan mereka. Mereka hanya bisa memilih kematian. Sebagai seorang wanita, saya ingin membantu sebanyak mungkin selama satu wanita merasakan manfaat dari usaha kami. Itu akan sepadan.
Saya tidak mengkritik Anda, tapi ini menyangkut reputasi Istana Xin. Sekarang orang mulai mengetahui kondisi Haojia. Jika kabar tersebar dan sampai ke Tuan Muda, akan ada hukuman. Kami melewatkan aspek itu. Tidak apa-apa, Tuan Muda belum mengetahui hal ini. Dan saya akan berpura-pura tidak tahu. Tapi tolong lebih berhati-hati. Jika keadaan jadi kacau, bahkan aku tak bisa menyelamatkanmu. Terima kasih banyak Nyonya Hi. Bantu aku menyiram tanaman. Ya. Bagaimana kabar Haojia? Jauh lebih baik sekarang. Terima kasih atas perhatianmu. Baguslah. Aku datang padamu. Karena aku ingin kau membantu Haojia. Kau bilang tak mau membantu. Tapi kau memohon pada Yang Mulia untuk kami. Aku belum berterima kasih atas bantuanmu. Aku tak melakukannya hanya untuk membantumu. Aku hanya merasa kasihan padanya. Menurut Yang Muda, kau mengalami depresi. Setelah melahirkannya, kau tak mau menemui siapapun, bahkan dia pun tidak. Aku salah bicara. Apakah Yin Zeng tahu semuanya? Dia tak pernah memberitahuku. Dia juga ingin bicara denganmu. Tapi dia takut kau tak mau menemuinya. Aku mengecewakannya. Dulu aku masih muda. Aku dikirim untuk ikut seleksi tanpa tahu banyak. Aku masuk istana dan melahirkan seorang putra. Aku masih anak-anak sendiri, tapi harus menjadi seorang ibu. Aku takut. Kemudian, aku melihat anak itu tak mirip denganku sama sekali. Meski aku menanggung rasa sakit yang hebat untuk melahirkannya, dan dia akan menangis dan membuatku terjaga. Sepanjang malam. Tidak bisa tidur malam demi malam. Rambutku mulai rontok karena stres. Aku merasa seperti sudah tua. Dalam semalam, aku tak bisa merawat diriku sendiri. Apalagi dia. Semakin dia menangis, semakin aku ingin lari. Pada akhirnya, aku terlalu takut bahkan untuk menemuinya. Seiring berjalannya waktu, utangku padanya semakin menumpuk. Setelah melihat betapa rapuhnya Haojia, aku bisa sedikit memahami perjuangan yang kau lalui dulu. Bagi seorang wanita untuk menjadi seorang ibu, kita harus mengorbankan sebagian besar diri kita demi anak-anak kita. Tak pernah mudah. Mungkin sudah waktunya kau memaafkan dirimu sendiri. Semua orang di istana menganggapku sebagai ibu yang dingin, yang menyiksa Zheng, dan lebih memilih Zai daripada dia. Bahwa aku tak pantas menjadi seorang ibu. Tapi kau menyuruhku memaafkan diriku sendiri. Aku hanya mengatakannya saja. Kau hanya perlu mendengarkannya. Kau tak bisa membesarkan Zheng sendiri. Tapi itu bukan salahmu jika kau ingin menebus kesalahan sekarang. Meski sulit menghadapinya, kau tak seharusnya meletakkan harapanmu hanya pada anak lain. Meskipun kita tak bisa memutar balik waktu, masih ada kehidupan panjang di depan kita. Orang tua dan anak-anak tak seharusnya terbelenggu oleh masa lalu dan melupakan apa yang harus mereka jalani dalam hidup. Ibu, Apa yang membawa ibu kemari? Mengapa ibu tidak duduk sebentar? Lanjutkan saja, aku akan meninggalkanmu sendiri.
Apa kau sudah selesai berbicara dengan Nyonya Hi? Haruskah kita kembali sekarang? Setelah percakapannya dengan Nyonya Hi, dia pasti butuh seseorang untuk diajak bicara. Mari kita tunggu di sini. Menurutku, meski Tuan telah melakukan banyak hal untukmu, justru kaulah yang selalu menemaninya. Dia tampaknya memahami segala sesuatu di dunia ini dan tak peduli pada apapun. Tapi dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang masalah butuh solusi yang cepat. Terlalu banyak berpikir hanya akan membuat kita lelah. Jangan khawatir. Aku memanggil Li Wei untuk mengingatkannya. Aku mendengar percakapan itu. Semua orang berpikir, aku bukan ibu yang baik. Kamu pasti benar-benar kesal padaku. Dengan semua yang terjadi belakangan ini, aku mulai memahami keadaanmu saat itu. Aku dengar kamu pernah mencoba mengakhiri hidupmu. Apakah karena aku? Bukan karena kamu. Kamu masih kecil. Bagaimana mungkin itu salahmu? Itu masalahku. Aku berutang maaf padamu. Bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu untuk masa lalu. Kamu sudah dewasa. Aku tahu kamu punya ambisimu. Ketika aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko dan melibatkan Zai. Aku tidak serius. Sejujurnya, setelah Zai masuk ke dalam hidupku, aku belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Aku memproyeksikan penyesalanku padamu, ke dia saja. Aku menyesal. Tidak bisa ikut membesarkanmu. Kamu tidak perlu menyesalinya. Belum terlambat untuk memperbaikinya. Minumlah teh. Tahan. Permen bentuk. Permen bentuk. Dulu aku sering kesal pada ibuku saat masih kecil. Aku tidak menyangka dia akan meminta maaf padaku. Sudah bertahun-tahun. Sejak terakhir kali aku berbicara dengannya. Terima kasih. Aku tidak melakukan banyak hal. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Yah, aku ingin permen bentuk. Tentu. Nona lihatlah. Permen bentuk ini. Terima kasih. Tahan. Ini terima kasih. Terima kasih. Mau yang mana? Saya mau. Harimau? Tuan Tokoyo. Apa itu? Ada masalah? Nyonya. Kami baru menerima ini. Saya sudah memeriksa. Tintanya baik-baik saja. Tapi fontnya salah. Lihat segel dan karakternya. Mereka sedikit berbeda. Ini uang palsu. Ini nilai tertinggi yang kami temukan sejauh ini. Tertinggi? Ada lagi? Kami menerimanya dari waktu ke waktu.
Belakangan ini semakin sering. Pelanggan mengeluh bahwa kami memberikan kembalian dengan uang palsu. Kami tidak punya pilihan selain bertransaksi dengan koun tembaga. Saya khawatir keadaan bisa memburuk. Dengan kecepatan ini, Kami sudah menduga akan ada uang palsu, tapi dalam jumlah ini. ini uang palsu yang saya temukan di pasar. Mereka sangat meyakinkan. Ayah. Sejak uang palsu muncul, Kementerian Keuangan telah menyelidiki. Tapi tidak banyak uang palsu di pasaran. Untuk saat ini itu tidak menjadi ancaman. Saya pikir kita harus memotongnya sejak awal. Dan menyelidikinya sampai tuntas. Itu urusan Kementerian Keuangan. Bukan urusanmu. Saya memerintahkan Zheng untuk bergabung dalam rapat. Beberapa uang palsu tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi ini menyangkut kepentingan seluruh negara Sin. Saya ingin tim dari Kementerian Keuangan segera memulai penyelidikan. Sesuai keinginanmu. Penyelidikan ini tidak akan mudah. Tidakkah kamu tahu? Melampaui batas bisa membuatmu kehilangan kakimu. Jika plat cetak tidak bocor, uang palsu tidak akan terlihat begitu meyakinkan. Aku menyelamatkan muka saat tidak menuduhmu atas kelalaianmu yang menyebabkan plat itu bocor. Jika aku ingat dengan benar, anak buahmu yang bertugas menjaga plat cetak. Mengapa kamu yang bertanggung jawab atas plat itu? Ya. Awalnya bukan tugasku. Song bilang dia terlalu banyak pekerjaan. Jadi dia menyerahkannya padaku. Dia menjebakmu. Apakah kamu benar-benar berpikir Song terlibat dengan uang palsu itu? Mengapa dia tertarik pada keuntungan kecil seperti itu? Banyak pemikiran yang diberikan pada plat cetak untuk membuatnya sulit ditiru tanpa plat asli. Tidak mungkin mendapatkan detail sebaik ini. Prioritas kita adalah menghentikan lebih banyak uang palsu masuk ke pasar. Ya. Tuan dan Nyonya. Sejumlah besar uang palsu telah muncul di pasar. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan seksama. Lihat perbedaannya. Jika ada yang menyerahkan uang palsu, mereka bisa mendapatkan satu hidangan gratis. Di Delicious of Nine State. Benarkah? Aku punya beberapa uang palsu. Mereka tidak ada harganya. Tidak ada yang mau bertransaksi dengan uang palsu. Itu tidak ada apa-apanya selain seonggok sampah. Kita lebih baik menukarnya dengan makanan. Pemilik Yo, apakah ini benar? Tentu saja, aku punya beberapa uang palsu. Aku akan menukarnya dengan hidangan. Aku punya uang senilai 5 liang. Tenang. Tukar uang palsumu dengan tiket yang aku punya di sini. Maka kamu bisa menyerahkan tiket-tiket ini untuk ditukar dengan hidangan gratis. Delicious of Nine State akan membuka cabang baru yang menjual masakan dan tiket ini bisa digunakan di semua cabang. Hebat! Mengingat ini benar-benar murah meriah, orang-orang pasti akan bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang palsu. Tidak akan lama lagi, semua uang palsu di pasar akan terkumpul. Aku tahu, kamu mendukung Tuan Muda ke-6 dan An. Tapi bisnis kita akan rugi karena ini. Tak apa. Ketika cabang yang menjual masakan dan dibuka, rekan senegaraku di negara Sin akhirnya punya tempat untuk mendapatkan makanan pedas. Anggap saja itu perayaan. Aku yang akan membayarnya. Jangan khawatir, bisnis ini tidak akan rugi. Mereka dapat makanan gratis, tapi mereka harus memberikan pendapat mereka tentang hidangan tersebut. Masukan mereka jauh lebih berharga daripada apapun. Lagi pula, Kementerian Keuangan mengganti uang kepada orang-orang yang mengumpulkan uang palsu. Kami memberikan makanan gratis untuk membantu kementerian mengumpulkan uang palsu. Itu seharusnya bisa menutupi sebagian kerugian. Aku mengerti sekarang. Tapi tetap saja, jumlah orang yang menyerahkan uang palsu sangat luar biasa. Ini berarti jumlah yang beredar di pasar jauh melampaui ekspektasi kita. Lihat ini dikumpulkan dari Delicious of Nine State akhir-akhir ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang palsu? Segera setelah sistem moneter baru diluncurkan? Jelas sekali.
Song ingin tetap berada di luar masalah ini. Aku ingin meminta ayah untuk mengirimmu membantuku. Jika ayah menyetujuinya, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Aku percaya padamu. Tentu, aku akan ke istana sekarang. Tak perlu mengantarku. Seperti yang diharapkan Tuan Muda ketiga datang. Untuk meminta bantuanmu dalam penyelidikan ini. Aku sudah bilang padamu. Untuk tidak terlibat dalam hal ini. Tetapi kamu bersikeras. Bahkan jika kamu berhasil mengungkap insiden uang palsu, kamu tidak akan menjadi kepala Kementerian Keuangan. Selain itu pujian atas penyelidikan ini akan diberikan kepada Tuan Muda ketiga. Meskipun kamu yang melakukannya. Jika yang terburuk terjadi kamu akan dituduh melampaui kewenanganmu. Sistem moneter baru ini menyangkut kehidupan rakyat. Aku akan menyelidikinya meskipun tidak menguntungkan bagiku. Jika aku hanya peduli pada keuntungan pribadi, aku tidak akan membuat sejarah, tapi hanya buku catatan biasa. Pada hari kelima bulan ini, Yin Zheng menangkap beberapa pedagang uang palsu di pasar. Awalnya mereka menolak mengaku, tapi akhirnya mereka mengaku. Setelah dipukuli, pada hari ke-8 bulan ini, An dan dia menemukan 2 tempat pencetakan uang ilegal dan menangkap mereka yang mencetak uang. Pada hari ke-9 bulan ini, mereka berhasil mengungkap kejahatan ini. Mereka mengaku bahwa mereka kenal seorang penyelundup bernama Chen 11. Hanya butuh 4 hari untuk menemukan sarangnya. Dan menangkap Chen 11 adalah langkah terakhir untuk mengakhiri penyelidikan. Apa yang salah denganmu? Ayah. Yin Zheng memukuli para tersangka dengan kejam. Aku dengar dia menjatuhkan hukuman rajam pada para penyelundup pencetakan uang. Dia memberitahuku sebelumnya. Dia sebenarnya tidak menghukum mereka. Dia hanya mengubur mereka di tanah. Untuk menakut-nakuti mereka. Bahkan makanan dan air diberikan. Tidak ada yang mati. Ayah. Tetap saja dia menggunakan hukuman yang kejam. Tuan Muda Mahkota. Apakah kamu mencoba mengajari aku tentang hukum pidana? Tidak, Tuan. Mengenai insiden uang palsu. Aku akan menyerahkannya pada Yin Zheng. Jika kamu tidak bisa mengelola Kementerian Keuangan dengan baik, kamu bisa menjalankan Kementerian Ritus bersama Jun. Ayah, pulang dan renungkan dirimu. Ya. Selanjutnya, kita harus menggali informasi tentang Yin Zheng. Masalah ini sudah melibatkan Kementerian Kehakiman. Kementerian Ritualmu harus mengawasinya dengan ketat. Setelah dia melanggar hukum, segera ambil tindakan. Dimengerti. Apa kamu sudah dengar kabar dari Paman? Belum. Tapi Marquis Yu bilang, kamu bisa menggunakan kejadian baru untuk menutupi yang mendesak ini. Sekarang kepercayaan ayah padaku sudah menipis. Aku harus memikirkan cara untuk mengatasi ini. Kalau tidak akan merepotkan. Jun. Kita berada di perahu yang sama. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir. Aku tahu.
Ada lebih dari yang terlihat. Jangan terlibat. Tentu saja. Meskipun aku mencari muka pada Song, aku tidak akan pernah membawa diri ke dalam masalah. Ada terlalu banyak hal tersembunyi dalam insiden uang palsu ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang diharapkan, kamu tidak pernah membuatku khawatir. Jun hanya melakukan gerakan simbolis kali ini. Kekira Jiakan mengambil langkah besar. Tak disangka Kementerian Ritual hanya menyusun beberapa surat pemakzulan, menyatakan bahwa kamu meluncurkan hukuman itu saja. Tapi itu tidak kejam. Dia tidak bisa menemukan kesalahan padaku. Jangan khawatir. Kamu selalu bertindak seperti domba yang tidak berbahaya. Mengapa kamu begitu kejam sekarang? Apakah kamu menyembunyikan sifat binatangmu? Lihat apa yang kamu katakan. Kamu bisa melakukannya sendiri lain kali. Tidak. Kamu yang lakukan. Apa yang dia akui? Mereka semua di bawah Chen 11. Mereka bilang dia melarikan diri ke negara Dai. Negara Dai. Mengapa negara Dai? Orang-orang di balik negara Dai. Kamu harus tahu ini dengan baik. Aku mencium sesuatu yang mencurigakan. Apakah kita harus melanjutkan penyelidikan? Kenapa tidak kita akhiri saja di sini? Jika beberapa nama mulai terungkap, aku takut. Mari tangkap Chen 11. Untuk sisanya kita putuskan nanti. Tempat ini berada di luar batas negara Sin. Lindungi dirimu baik-baik. Untuk sisanya, Aku yang akan menyelesaikannya. kamu akan pergi jauh di masa depan. Masa depan? Aku tidak punya banyak waktu. Apa kamu lupa? Janji apa yang kamu buat padaku? Mencetak uang palsu memberi kekayaan besar dan masa depan cerah. Berhati-hatilah. Kita harus bergegas kembali ke ibu kota sebelum matahari terbit. Meskipun kita berbagi perbatasan dengan negara Dai, di mana urat batubara di Gunung Tong'an ditemukan, menurut kesepakatan aliansi 9 negara dan catatan sejarah, Gunung Tong'an milik negara Sin. Memalukan bahwa negara Dai melampaui batas dan bersaing dengan kita untuk urat itu. Tuan, negara Dai sudah melewati batas kali ini. Meskipun aku menikahi seorang wanita dari negara Dai, aku tidak bisa menerima ini. Negara Dai sering menekan kita soal urat mineral. Kali ini kita harus menghalangi mereka. Aku menyarankan untuk menutup gunung, serta jalan utama dan jalur pegunungan menuju Gunung Tong'an. Tuan, Gunung Tong'an terletak di persimpangan 3 negara. Menurutku, Tuan Muda ke-6 harus memberitahu 2 negara lainnya. Atas nama Kementerian Urusan 9 negara. Ya. Tuan. Penghalang itu akan melibatkan negara dan mohon pertimbangkan kembali. Cukup. Kita tidak boleh kehilangan urat mineral di Gunung Tong'an. Dirikan penghalang di jalan utama yang menuju arah negara Dai terlebih dahulu. Kita akan bahas sisanya nanti. Tapi, kita tidak pernah mengizinkan negara asing untuk mengambil alih properti kita. Ya. Apakah ini akan lama? Apakah mereka akan berperang karena ini? Tidak. Tolong percayalah padaku. Jangan terlalu merindukanku. Udahan deh. Kenapa kamu bersikeras untuk ikut? Kamu tidak bisa naik kuda. Hei, aku pernah belajar naik kuda. Aku bisa naik kuda. Selain itu, ayah menyuruhku pergi dengan Seng. Karena dia ingin melatihku. Mungkin ayah akan memberiku jabatan setelah aku kembali.
Jangan khawatir, dia bisa naik kuda. Masalahnya dia pusing saat naik kuda. Dia muntah kalau perjalanannya jauh. Dia akan muntah sepanjang jalan, yang membuat kudanya ketakutan. Aku akan pergi. Hati-hati saat naik kuda. Jangan terlalu keras meremas kuda dengan kakimu. Pegang tali kekang dengan erat. Sudah cukup, jangan khawatir tentang dia. Aku tidak khawatir. Ayo pergi. Baiklah. Hati-hati. Jaga diri. Bagus. Aku memang pelatih kuda yang jenius. Kuda itu bersikap baik sepanjang perjalanan. Shangguan tidak bisa menggodaku untuk ini sekarang. Ngomong-ngomong, Sheng, kamu sedang membantu An dalam kasus uang palsu akhir-akhir ini kan? Apakah kamu pikir ini aneh? Kalau Song menyarankan ayah untuk mengirimmu ke sini untuk menangani negara Dai? Oh, bahkan kamu bisa tahu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku bodoh? Bagaimanapun ini baik. Kita bisa mencari Chen 11. Luo He Town dekat dengan Dan State. Tolong kirim surat kepada Lady of Dan State untuk mengirim tentara menjaga tempat itu, agar rakyat kedua negara tidak terpengaruh. Untuk saat ini kita hanya perlu memasang penghalang. Pingtong Town, di jalan utama yang menuju ke Pingtong Town of Dai. Mengerti? Si Tujin, kepala pelayanan istana umum. Bukankah Anda pejabat wanita dari Dan State? Salam hormat yang mulia. Bolehkah saya bertanya mengapa semua jalan utama menuju ke Luo He Town diblokir? Festival Kuda Teh di Luo He Town akan dimulai besok. Desa-desa di timur laut Dan State mengandalkan festival kuda teh yang diadakan beberapa hari ke depan untuk menyelamatkan diri. Saya khawatir penutupan jalan utama akan berdampak pada penghidupan rakyat. Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Surat keputusan dipercepat dari ibu kota Sin State. Tunggu, apakah saya salah? Saya ingat bahwa ayah hanya memerintahkan untuk memblokir jalan utama ke Dai State. Mengapa dan juga diblokir? Apakah karena Prioritas sekarang adalah mencari audiensi dengan Lady of Dan State. saya tidak akan pergi? Saya akan gemetar ketakutan saat melihatnya. Bukankah Anda di sini untuk pelatihan? Yang mulia tolong. Ya ampun. Ayo pergi. Semoga berhasil. Ki. Surat resmi tentang pemblokiran telah dikeluarkan. Mengingat kepribadian Sheng, keputusan apa yang akan dia buat. Ini jalan buntu baginya. Bahwa kita meminta ayah untuk membuat pengumuman pemblokiran jalan. Jika dia bertindak sesuai pengumuman, dia tidak bisa kembali tepat waktu untuk meminta tindakan. Saya sudah menyiapkan surat pemakzulan. Setelah kita menerima tanda kembali Sheng, semuanya siap. Jangan khawatir Song. Ini besar. Permainan bagus Song. Meskipun Dai State telah memberikan janji mereka kepada kita, kita masih harus menyaring pintu keluar dengan hati-hati untuk mengendalikan urat mineral. Jangan pernah mengizinkan mata-mata dari Dai State untuk mengganggu negara kita. Ya. Kamu boleh pergi. Aku sangat lelah. Melihatmu kembali dengan tergesa-gesa. Mungkin masalahnya sudah selesai. Apa kata Nyonya? Aku tidak sempat bertemu dengannya. Nyonya sedang sibuk menenangkan para pedagang. Tapi Nyonya menyadari keseriusan masalah ini. Jadi Nyonya langsung menyetujui surat resmi itu. Dan dengan jelas mengatakan bahwa negara dan akan bekerja sama dengan negara Sin dalam pemeriksaan pintu keluar. Untuk mencegah orang Dai menyelinap ke Gunung Tong'an. Apa kata penguasa negara Dai? Mereka bilang Kementerian Ritu salah paham. Karena Gunung Tong'an memang terkait dengan negara Dai. Menurut catatan sejarah, mereka sedang mencari jalan keluar. Selain itu mereka mengandalkan kita untuk mengurus bisnis batu bara mereka. Jadi untuk sementara tidak akan ada tindakan mendadak. Kamu tahu tidak? Semua pedagang dan orang-orang membicarakan ini. Ketika aku berada di negara Dan, aku sadar festival kuda teh sangat penting bagi mereka. Tentu saja, Festival Kuda Teh adalah acara lokal yang penting. Penghidupan rakyat dari kedua negara bergantung pada ini. Menurutmu apakah kita punya waktu
untuk menulis surat balasan kepada ayah, memintanya mencabut pengumuman itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa. Ki, apa pendapatmu tentang ini? Menurutku, pengecualian diperbolehkan. Saat keadaan darurat, kita harus membuka barikade. Lalu mengakui kesalahan kita di hadapan ayah. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melakukan ini karena Jing? Ini menyangkut rakyat. Bukan karena dia, ini masalah serius. Yang menyangkut rakyat. Ki, kamu sudah besar. Kamu benar-benar sudah besar. Sebetulnya kamu sudah membuat keputusan. Kamu sedang mengujiku. Serius. Ini. Makanlah kue ini. Jangan marah. Rasanya manis. Sebelumnya kamu menyebutkan tentang mencari pria bernama 11 itu. Apakah kita akan tinggal di sini lebih lama lagi? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kita akan kembali besok. Untuk melaporkan kepada ayah. Benar. Meskipun kamu sudah mencapai kesepakatan dengan negara Dai, lebih baik melaporkannya kepada ayah. Tuan Muda ke-6 mengirim surat untuk meminta maaf. Karena dia menghapus blokade di negara dan demi rakyat. Tetapi tindakan seperti itu telah mengabaikan kepentingan negara Aksayan. Dan dia melampaui kewenangannya. Dia harus dihukum berat. Benar. Tuan telah melanggar dekret yang sangat merugikan negara. Benar. Bagaimana mungkin seorang tuan muda dari Sin berpihak pada negara asing? Tetapi Tuan membuat pilihan ini demi rakyat. Meskipun pilihan ini masuk akal itu tidak bisa dimaafkan. Shangguan selalu ingin berkeliling dunia. Seperti yang kamu lihat, kemampuan berkudaku sudah meningkat. Aku tidak akan memperlambatnya nanti. Baiklah, aku akan masuk ke istana untuk menemui ayah. Apakah kamu pikir, ayah akan tidak setuju dengan penghapusan blokade untuk negara dan mengendalikan aliran mineral? Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke restoran untuk menemui Shangguan. Aku akan bertemu Oke. denganmu nanti. Ayo. Ki, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mengirim sup sarang burung untuk Haujia itu, baik untuk kesehatannya. Yang ini? Biarkan aku lihat. Apa ini bisa berguna? Tentu saja. Tapi ini bukan untukmu. Berhenti mempertanyakan. Aku hanya bertanya. Kalau ini barang bagus, kasih aku sedikit. Ini semua yang kumiliki. Aku siapkan ini khusus untuk Haujia. Bukankah kamu baru saja kembali dari perbatasan Dai? Kenapa kamu kesini dan bikin ku istana? Kamu sering kesini belakangan ini. Apa? Aku. Karena orang yang ingin kulihat. Sering kesini. Siapa itu? Tunggu. Kamu. Apa kamu masih terpikat pada Haujia? Kamu tidak boleh mengkhianati Jing. Omong kosong. Lalu, kenapa kamu sering kesini? Jangan bilang kamu kesini untuk Jing. Semua orang tahu kalau hubunganmu tidak baik dengannya. Baiklah. Jengga, kamu bilang padaku untuk tidak mengkhianati Shangguan Jing. Dan bilang kalau hubungan kita tidak baik. Kamu benar-benar pandai berbicara. Baiklah. Kenapa ada rumor tentangmu yang terlibat dalam pelarian Haujia? Meskipun kamu tidak suka Jing, kalian berdua sudah menikah. Kamu harus menahan diri. Siapa yang bilang padamu kalau aku? Apa kamu kakakku? Berani sekali kamu menegurku. Sudah, pergi sana. Aku harus pergi. Aku bilang ini untuk kebaikanmu. Shangguan. 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 Yang mulia. Penguasa negara Sin meminta kehadiranmu. Haujia, ini untukmu. Terima kasih tapi aku baik-baik saja. Bisakah kau lebih lembut? Haujia tidak akan bertingkah sepertimu. Ada kabar burung yang mengatakan kau terlibat dalam pelarian Haujia. Meskipun kau tidak menyukai Jing, kau berdua sudah menikah. Kau harus bisa menahan diri. Kau boleh pergi.
Apa kau di dalam? Aku ada sesuatu untuk kukatakan. Aku mendengar percakapan antara kau dan Han tadi, dan itu sangat menggangguku. Bagaimanapun aku ingin menanyakan ini dengan serius. Di dalam hatimu, apakah ada tempat untuk Haujia? Jawab aku, Yin Qi. Apa kau mendengarku? Nyonya. Nyonya. Ada kabar buruk. Nyonya, ada kabar buruk. Yang Mulia belum muncul lama setelah menyambut penguasa di istana. Karena itu aku pergi bertanya-tanya. Aku mendengar bahwa Tuan Muda kelima dan keenam ditahan. Apa? Surat ini dari Kementerian Keuangan menuduh Tuan Muda keenam melanggar dekret dengan membuka blokade di negara dan tanpa izin, dan telah melampaui wewenangnya. Surat ini menuduh Tuan Muda keenam meremehkan dan mengabaikan kepentingan negara Sin. Kementerian Keuangan mengeluh bahwa Tuan Muda keenam menjilat kepada Nyonya Negara dan mengabaikan urat mineral. Sekretaris pengawas menuduh Tuan Muda keenam karena tidak mematuhi dekret dan bertindak sesuka hati. Aku tidak tahu. Kau seberani itu. Aku tidak berani, Yang Mulia. Penutupan jalan utama sangat mempengaruhi masyarakat, dan itu mendesak. Jadi aku mengambil risiko. Kamu berani melawan dekret. Aku sudah membaca suratmu tentang permohonan maaf. Jika kamu mengklaim bahwa semuanya dilakukan olehmu, aku sulit mempercayainya. Ki, apakah kamu tidak tahu kalau kamu adalah ipar dari Nyonya Negara dan? Ki sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia polos dan jarang mencampuri urusan negara. Kamu tahu itu dengan baik. Ayah, aku setuju bahwa keputusan seperti ini di luar kemampuan Ki. Semua pejabat tahu bahwa Sheng yang bertanggung jawab atas ini. Aku tak percaya dia membuat keputusan ini tanpa izinmu. Apakah dia pikir dia lebih tahu daripada Tuan Negara Sin? Tak perlu dibesar-besarkan, Yang Mulia. Tuan, Nyonya Negara dan telah setuju untuk memperketat pengawasan pintu keluar, guna mencegah mata-mata dari negara Dai menyusup. Apakah kamu pernah memikirkan mengapa aku menutup jalan utama? Sebelum festival teh kuda dimulai, berbagai macam orang datang ke kota Luohe selama festival teh kuda. Jika negara Dai berniat jahat untuk mengirim mata-mata menyusup ke kerumunan dan menyelinap ke Gunung Tong'an melewati negara dan, kita bisa saja kehilangan urat mineral itu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku yakin kamu bisa meramalkan hal ini. Apakah kamu terlalu sombong atau sengaja melawan dekret? Negara Dai sudah memberikan tanggapan mereka. Seharusnya Zheng harus bernegosiasi dengan Tuan Negara Dai. Karena itu adalah tugas Kementerian Urusan 9 Negara. Namun karena ketidakmampuannya, aku tak punya pilihan selain bertindak atas namanya untuk bernegosiasi dengan negara Dai. Apakah kamu bernegosiasi dengan negara Dai? Kapan? Mertuaku adalah pemilik tambang di negara Dai. Dia bekerja sama dengan pemilik tambang lain. Untuk membijak Tuan Negara Dai menyerah Urat Mineral Gunung Tong'an. Mereka telah mencapai kesepakatan sekarang. Ini adalah balasan mereka. Sepertinya Tuan Negara Dai telah menyadari fakta bahwa Gunung Tong'an milik kita, yang seharusnya tidak mereka dambakan. Kamu adalah Tuan Muda Negara Aksayan. Bukan dari negara dan. Ayah mengirimmu ke Gunung Tong'an untuk menjaga urat mineral dengan bernegosiasi bersama negara Dai. Namun kamu melanggar titah. Untungnya, kita masih satu keluarga. Kamu bisa terhindar dari masalah dengan surat permohonan maaf atas ketidakpatuhanmu. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Mengenai tindak pelanggaran ini, kamu pantas dicopot dan diinterogasi.
Keputusan hukumanmu akan ditentukan nanti. Mulai besok. Kamu tak perlu lagi menghadiri Kementerian Urusan 9 Negara. Ayah. Bukan ayah. Zheng sudah beberapa kali bernegosiasi dengan negara dan mengenai masalah ini akan menjadi jika dia dicopot untuk kedua kalinya. Ayah. Mohon pertimbangkan kembali kasus ini ayah. Sebenarnya, orang yang mencabut penghalang di Dan adalah aku. Apa hubungannya denganmu? Aku adalah ipar dari Nyonya Negara Dan. Aku membuat keputusan gegabah karena ingin melindungi kakak iparku. Zheng tidak mengetahui hal ini. Ayah, Ki. Kamu harus punya alasan yang masuk akal. Untuk kebohonganmu. Kamu pergi ke Ganang Tongan bersamanya, dan kamu berada di bawah komandonya. Apa mungkin kamu bisa memutuskan sesuatu tanpa perintahnya? Kenapa tidak? Aku bahkan berani membatalkan perintah untuk memblokir jalan utama di agar takut kalau dia menghentikanku. ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Ki. Ayah, semua ini adalah perbuatanku. Mohon hukum aku. Zheng tidak tahu apa-apa tentang ini ayah. Sudah cukup. Prajurit. Ya. Bawa pangeran kelima dan keenam keluar. Untuk dihukum cambuk 20 kali. Lalu masukkan mereka ke penjara. Ya. Ayah, mohon hukum aku saja. Zheng tidak tahu apa tentang ini. Ayah. Zheng tidak tahu apa tentang ini. Ayah. Momo, bagaimana sekarang? Nyonya. Tuanku marah besar, dan dia bilang, dia akan melepaskan gelar pangeran ke-6. Selain itu, kedua pangeran itu dihukum cambuk. Meskipun dia sering bertindak bodoh, dan Raja Xin tidak punya harapan padanya. Ini pertama kalinya dia dihukum berat. Tidak mungkin, aku harus minta kakakku menulis surat ke Raja Xin. Nyonya, meskipun aku tidak cerdik, aku bisa menilai situasi. Menurutku, dalam situasi sekarang, lebih baik tuanku melampiaskan amarahnya. Kita harus menunggu. Tapi aku khawatir dia akan tetap keras kepala, dan tidak mau mengakui kesalahannya. Nyonya, jangan terlalu banyak berpikir. Aku rasa, ini pertanda baik jika mereka dihukum cambuk. Itu menunjukkan, tuanku melampiaskan amarahnya. Jika tidak, berarti dia benar-benar kecewa. Sudah larut malam. Sebaiknya kamu pergi dan beristirahat. Kamu terlihat lelah. Tolong pulanglah,